Halo teman-teman, fase kedua perang paling brutal antara AS dan Iran telah dimulai, dan fase ini jauh lebih intens daripada yang pertama. Pada fase pertama, jaringan pertahanan udara dilumpuhkan, pusat-pusat peperangan elektronik diserang, dan aset angkatan udara, darat, serta angkatan laut Iran di Selat Hormuz menjadi sasaran. Namun, fase kedua berbeda. Kali ini, targetnya berada di jantung kerajaan rudal bawah tanah yang telah dibangun Iran selama 40 tahun. Pada malam tanggal 4 April 2026, 4 pesawat pembom siluman B-2 Spirit lepas landas dari pangkalan Angkatan Udara Whiteman di Missouri di bawah kegelapan malam. Masing-masing membawa senjata konvensional terberat milik Amerika Serikat. Target B-2 adalah fasilitas bawah tanah penting di wilayah Tehran, Isfahan, dan Yazd, serta depot rudal di sepanjang jalur pantai. Keruntuhan struktural fasilitas tersebut didokumentasikan dalam Jitra. Target keempat, dan mungkin yang paling mendesak secara strategis, bukanlah di bawah tanah, melainkan di pantai. Sebuah fasilitas penyimpanan bawah tanah besar di dekat Selat Hormuz menyimpan sejumlah besar rudal balistik, khususnya stok anti kapal yang mengancam lalu lintas maritim dalam konsentrasi tinggi. Iran dapat menargetkan kapal tanker dan kapal komersial yang melewati selat tersebut dengan rudal-rudal dari depot ini. Ini adalah kekuatan fisik di balik aset strategis terbesarnya dalam beberapa dekade, dan kemampuan untuk menyandara 20% perdagangan minyak global bergantung pada depot ini. Menurut laporan, ledakan sekunder yang dipicu oleh serangan GBU-57 menyebabkan reaksi berantai kebakaran. Penghancuran diri amunisi tersebut mungkin telah menciptakan rangkaian ledakan yang tak terbendung, berpotensi menghancurkan sebagian besar persediaan. Serangan ini tampaknya telah secara signifikan melemahkan kemampuan Iran untuk menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata. Namun, bawah tanah bukanlah satu-satunya medan pertempuran. Kerugian besar juga terjadi di laut. Armada kapal Angkatan Laut IRGC disasar oleh amunisi berpemandu presisi pada malam yang sama. Kapal serang cepat, kapal patroli, dan aset pertahanan pantai secara sistematis dihantam. Menurut data Centercom, lebih dari 200 kapal atau perahu Iran rusak atau hancur selama konflik. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan pertahanan pantai Iran sebagian besar telah dinetralisir. Kapal serbu amfibi USS Tripoli dan 3.500 marinir tiba di daerah tersebut dan kini siap untuk operasi pantai. Perencana pertahanan Iran terpaksa mengelola krisis simultan di berbagai front, dan serangan saja tidak cukup. Koalisi juga melumpuhkan kemampuan perbaikan. Pangkalan rudal Desful adalah contoh paling mencolok dari strategi ini. Kota rudal besar di Provinsi Isfahan tersebut telah runtuh dalam serangan sebelumnya. Sementara kru Iran membersihkan puing-puing dan mencoba membuka kembali jalan, bulldozer menjadi sasaran serangan drone presisi. Pesan Centercom jelas, tidak ada perbaikan. Kendaraan pembersih puing-puing diserang, jalur transportasi diblokir, dan rantai logistik diputus secara sistematis. Doktrin bawah tanah rezim didasarkan pada asumsi bahwa meskipun terkena serangan, peralatan masih dapat diperbaiki. Kini, peralatan perbaikan juga menjadi sasaran. Personil perbaikan beresiko, dan asumsi itu pun telah runtuh. 4 target bawah tanah, kekuatan angkatan laut, dan kapasitas perbaikan semuanya diserang dalam satu malam, dalam satu aliran operasi. Kompleks produksi bawah tanah yang dilindungi oleh sistem terowongan dalam di sekitar Tehran berfungsi sebagai jalur perakitan akhir untuk badan rudal balistik, perhentian terakhir dalam produksi serial varian Shahab dan Sejil. Sebuah target yang koordinatnya telah ditentukan dengan presisi milimeter melalui berbulan-bulan pengawasan satelit dan kerja intelijen sinyal oleh intelijen AS dan Israel. GBU-57 dijatuhkan dari ketinggian, menembus struktur batuan pegunungan dan lapisan beton bertulang, dan dilaporkan meledak pada kedalaman 50 meter. Dilaporkan bahwa gelombang seismik membuat jalur perakitan tidak dapat beroperasi, dan tekanan ledakan juga meruntuhkan infrastruktur pendukung. Poros ventilasi fasilitas tersebut ditutup, sistem listrik dinonaktifkan, dan personil di dalamnya terpaksa dievakuasi. Infrastruktur senilai miliaran dolar mungkin telah runtuh akibat satu bom. Tim Iran baru dapat mencapai area tersebut beberapa jam kemudian untuk menilai kerusakan. Namun, jalur perakitan saja tidak berarti banyak. Badan rudal tidak berguna tanpa mesin.
Target kedua di Provinsi Isfahan adalah Kompleks Uji Mesin Roket, pusat penting tempat sistem propulsi untuk varian Shahab dikembangkan, serta tempat mesin diuji dan dikalibrasi. Jantung program rudal balistik Iran berdetak di sini. Laporan menunjukkan bahwa ledakan GBU-57 pada kedalaman 150 kaki menghancurkan seluruh peralatan. Kebakaran melumpuhkan sistem ventilasi dan perangkat kalibrasi sensitif di ruang uji rusak. Meskipun pihak Iran mencoba mengecilkan kerusakan, data satelit independen menunjukkan gambaran yang berbeda. Kerusakan dinilai permanen dan rantai produksi diyakini telah terputus pada titik ini. Serangan ketiga mencapai titik terdalam operasi. Penetrasi GBU-57 sedalam 200 kaki di fasilitas bawah tanah yang memproses komponen rudal di wilayah Yazd. Serangan terdalam dalam operasi tampaknya mencapai efektivitas penuh. Diklaim bahwa efek termobarik memicu sistem oksigen fasilitas tersebut, dan reaksi berantai yang dihasilkan menghancurkan area produksi serta bagian penyimpanan. Serangan ini mungkin secara langsung melemahkan kemampuan rudal jelajah asimetris Iran yang menjadi sumber produksi amunisi bagi Hizbullah dan Houthi. Organisasi Energi Atom Iran mengklaim dampaknya terbatas, tetapi data satelit independen tidak mendukung klaim ini. 4 mata rantai produksi, perakitan akhir, produksi mesin, pengolahan komponen dan penyimpanan tidak dapat beroperasi secara independen. Menyerang keempatnya secara bersamaan tampaknya telah melumpuhkan kemampuan rudal Iran secara strategis. Runtuhnya 3 fasilitas produksi rudal bawah tanah dan depo strategis di Selat Hormuz menandakan terputusnya rantai produksi dan pasokan dari pusatnya. Penutupan simultan berbagai fasilitas tempat badan rudal, mesin, dan sistem pemandu diproduksi akan menciptakan hambatan pasokan yang berlangsung selama berbulan-bulan. Dalam produksi militer, proses perakitan komponen sangat bergantung pada ketepatan waktu. Meskipun kegagalan satu mata rantai saja dapat menghentikan seluruh jalur perakitan, operasi Epic Fury menghancurkan 3 mata rantai utama secara bersamaan. Situasi ini menyebabkan baterai rudal di darat kehabisan amunisi, sementara kapal-kapal di laut menunggu tanpa persenjataan. Skenario ini merupakan pencekikan strategi skala penuh dalam istilah militer. Lebih lanjut, terlihat bahwa operasi tersebut tidak hanya menghancurkan fasilitas yang ada, tetapi juga melumpuhkan kemampuan perbaikan. Sebagai contoh, peristiwa di pangkalan rudal Desful di Provinsi Khuzestan menunjukkan betapa sistematisnya strategi ini dijalankan. Strategi pengerahan ke depan ini yang memungkinkan pemeliharaan tekanan konstan pada target didasarkan pada prinsip untuk tidak memberi musuh istirahat sejenak. Berkat jembatan pengisian bahan bakar yang dibangun di atas laut oleh pesawat pengisian bahan bakar udara, B-2 mampu melaksanakan misi mereka tanpa gangguan. Orkestrasi logistik memasar ini mewakili kemampuan proyeksi kekuatan yang hanya dimiliki oleh segelintir negara di dunia dan merupakan pencegah utama di balik kehancuran fisik yang terjadi di darat. Dampak diplomatik dari kehancuran di darat ini juga sangat parah. Strategi pemerintahan Trump jelas, 4 hingga 6 minggu konflik intensif diikuti dengan pemaksaan negosiasi. Tujuannya bukanlah untuk sepenuhnya menggulingkan rezim, melainkan untuk mengurangi kemampuan militernya hingga titik di mana kembali ke meja perundingan menjadi satu-satunya pilihan. Gedung Putih menganggap jangka waktu ini tidak stabil dan opsi eskalasi serius tetap ada jika pembicaraan gagal, sebuah contoh klasik diplomasi koersif. Namun, respons Iran sangat bertentangan dengan realitas di lapangan. Daftar tuntutan 6 poin rezim, jaminan mengikat, penutupan pangkalan AS, ganti rugi perang, gencatan senjata regional, rezim hukum baru di Selat Hormuz, serta ekstradisi individu yang terkait dengan operasi media dipandang sebagai demonstrasi kekuatan kepada khalayak domestik oleh pemerintah yang infrastrukturnya telah runtuh dan kekuatan angkatan lautnya lumpuh. Namun dampak strategis sebenarnya dari operasi Epic Fury tidak terbatas pada Iran. Selama 40 tahun, Iran telah membangun kota-kota terowongan besar di bawah pegunungannya dengan biaya miliaran dolar dan upaya rekayasa selama beberapa dekade. Logika di balik kerajaan bawah tanah ini sederhana. Bahkan jika permukaan dihantam, aset di bawah gunung akan tetap bertahan. Dan logika ini sebagian benar. Bahkan GBU-57 pun tidak dapat mencapai terowongan terdalam. Namun, koalisi tidak mencoba menembus terowongan terdalam. Sebaliknya, mereka menargetkan fasilitas produksi, jalur perakitan, dan area penyimpanan. Dengan kata lain, sumber utama kemampuan rudal. 4 pesawat dan 7 GBU-57
tampaknya telah membuat sumber ini sebagian besar tidak efektif hanya dalam satu malam. Pesan ini bukan hanya untuk Teheran. Serangan tersebut juga ditujukan pada pangkalan kapal selam Yulin milik China, bunker strategis Yamantau milik Rusia, serta jaringan terowongan Korea Utara. Kedalaman dan jarak mungkin tidak lagi berfungsi sebagai perisai. Ketelitian yang sangat tinggi juga diterapkan di bidang nuklir dengan menyerang infrastruktur pendukung di area reaktor air berat di Arak. Potensi produksi plutonium diputus dengan menargetkan jalur produksi yellow cake di Yazd, tahap paling awal dari siklus bahan bakar nuklir. Pemrosesan bahan baku dihentikan, sementara area penyimpanan batang bahan bakar di sekitar pabrik Bushehr diserang. Rosatom mengeluarkan peringatan keamanan dan mengevakuasi personilnya. Namun inti reaktor tetap terlindungi dan tidak ada kebocoran radiasi yang dilaporkan. Koordinasi dilakukan dengan IAEA dan isu keselamatan nuklir dibawa ke panggung internasional. Siklus nuklir terputus di 3 titik, bahan baku, plutonium, dan batang bahan bakar, tanpa memicu bencana lingkungan. Pesan AS jelas, kemampuan nuklir dapat dibatasi, tetapi dilakukan secara presisi. Pendekatan ini menjadi demonstrasi pencegahan canggih bagi negara-negara yang berada di ambang nuklir. Kesimpulannya, deru mesin yang menggema di langit malam pada tanggal 28 Maret bukan hanya pertanda bom, tetapi juga suara pembuka era baru dalam keseimbangan militer global. Mitos Iran tentang ketak terkalahkan yang tersembunyi di bawah pegunungan runtuh bersamaan dengan gelombang seismik dari amunisi penghancur bunker yang datang dari Missouri. Runtuhnya doktrin bawah tanah, ketelitian dalam memutus infrastruktur di sekitar fasilitas nuklir, serta kelumpuhan kekuatan angkatan laut menunjukkan kemampuan asimetris kekuatan udara modern kepada seluruh dunia. Jadi bagaimana blokade strategis dan runtuhnya paradigma pertahanan ini akan membentuk persiapan militer aktor lain? Apakah perubahan drastis di Timur Tengah ini akan mengarah pada solusi diplomatik atau justru memperdalam garis patahan geopolitik? Kami akan terus memantau bagaimana peristiwa ini berkembang dalam jangka waktu ketat yang ditetapkan oleh Washington. Jadi apa pendapat Anda tentang situasi ini? Silahkan bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Untuk tetap mendapatkan analisis eksklusif dari Jejak Media, silahkan berlangganan saluran kami dan aktifkan notifikasi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.